Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 29 Agustus 2020 dalam pekan ke-21 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi yang kita gunakan hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yeremia bab 1 ayat 17 sampai 19 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 6 ayat 17 sampai dengan 29. Hari ini kita memperingati wafatnya Santo Yohanes Pembaptis, martir. Yohanes Pembaptis wafat karena membela kebenaran dan keadilan. Hal ini diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Yohanes Pembaptis, dia membela kebenaran dengan menegur Herodes yang melakukan hal yang tidak benar. Hal yang tidak benar yang dilakukan oleh Herodes dan yang ditegur oleh Yohanes Pembaptis adalah bahwa Herodes mengambil Herodias, istri dari saudaranya Filipus. Yohanes Pembaptis wafat karena membela keadilan. Tindakan Herodes mengambil Herodias, istri saudaranya Filipus, menjadi istrinya adalah sebuah tindakan yang tidak adil. Dan demi memperjuangkan keadilan yang menjadi milik Filipus, maka Yohanes Pembaptis menegur Herodes. Saudari dan saudara yang terkasih, Herodes sesungguhnya pasti merasa tersinggung, apalagi dia adalah seorang penguasa saat itu. Tetapi di sisi lain, dia juga menghormati Yohanes Pembaptis sebagai seorang nabi besar, sebagai seorang yang suci. Karena itu, sekalipun mungkin dia sakit hati, tetapi Yohanes Pembaptis tidak pernah ada dalam pikirannya sebagai seorang yang mau dia bunuh. Karena itu dia hanya memenjarakan Yohanes Pembaptis. Sesungguhnya yang lebih tersinggung dengan teguran Yohanes Pembaptis adalah Herodias, istri Filipus, yang diambil oleh Herodes menjadi istrinya. Ada dendam dalam hati Herodias. Maka saatnya yang tepat ketika Herodes merayakan ulang tahunnya, putri Herodias menari dengan sangat mengagumkan dan menyenangkan hati Herodes. Demikian cerita bacaan Injil. Lalu Herodes berjanji untuk memberikan apa saja, termasuk setengah dari kerajaannya, akan diberikan kepada putri Herodias yang sudah menampilkan tariannya yang sangat mengagumkan, baik Herodes maupun para tamu Herodes saat itu. Akibat dari janji Herodes memberikan hadiah apa saja yang diinginkan putri Herodias itu, maka terjadilah peristiwa pemenggalan kepala Yohanes Pembaptis. Karena ternyata putri Herodias ketika bertanya kepada ibunya apa yang pantas diminta dari raja, Herodias mengatakan kepada putrinya, kepala Yohanes Pembaptis. Tragis bukan? Kejam bukan? Sangat tidak manusiawi bukan? Tapi itu situasi yang sesungguhnya berada dalam hati Herodias dan bukan Herodes. Seperti apapun keadaannya, walaupun pemenggalan kepala Yohanes Pembaptis bukan atas dasar kebencian Herodes, tapi realita
Yohanes akhirnya wafat di penggal kepalanya. Saudari dan saudara yang terkasih, karena itu memperingati Santo Yohanes Pembaptis, kita sesungguhnya sedang memperingati seorang pemberani, memperingati wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Sesungguhnya kita sedang mengenang seorang yang berani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang nabi, menyatakan kebenaran dan keadilan. Demikian juga dalam bacaan yang pertama. Yahweh Allah Israel menegaskan kepada Nabi Yeremia untuk tidak pernah gentar mewartakan apa yang dia inginkan kepada bangsa Israel. Yeremia diminta oleh Yahweh untuk berani mewartakan apa yang dia kehendaki, apa yang Allah kehendaki. Karena itu Yahweh berkata kepada Nabi Yeremia sebagai berikut dalam bacaan yang pertama. Baiklah, engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada umatku segala yang kukatakan kepadamu. Jangan gentar kepada mereka. Saudari dan saudara yang terkasih, pembaptisan yang kita terima membuat kita atau siapapun yang menerima pembaptisan menyandang peran sebagai seorang nabi. Salah satu peran sebagai seorang nabi adalah menyatakan, mewartakan kebenaran dan keadilan sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Pertanyaan refleksif untuk kita yang sudah dibaptis, apakah roh keberanian ada dalam diri kita? Apakah kita berani menyatakan kebenaran dan keadilan? Kalau kita melihat apa yang sedang terjadi dan yang pernah terjadi, mungkin juga yang akan terjadi, sekian banyak peristiwa yang menunjukkan hal-hal yang tidak benar dalam kehidupan manusia, hal-hal yang tidak adil. Beranikah kita mewartakan kebenaran? Beranikah kita mewartakan keadilan? Beranikah kita menegur siapapun yang melakukan ketidakbenaran dan ketidakadilan? Jangankan orang yang hebat-hebat, jangankan pemangku jabatan tertinggi atau pejabat tertentu, sesama kita saja yang melakukan yang tidak benar dan tidak adil, kita terkadang enggan, takut menyatakan kebenaran dan keadilan kepada mereka. Kita takut jangan sampai hubungan persaudaraan kita menjadi terganggu. Kita takut jangan sampai kita akan dijauhi oleh orang-orang yang kita tegur, yang kita nasihati tentang keadilan dan kebenaran yang sudah mereka selewengkan dalam kehidupannya. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga peringatan wafatnya Yohanes Pembaptis martir dan kedua bacaan liturgi hari ini menjadi inspirasi bagi kita untuk kembali menegaskan kepada diri kita sendiri bahwa kita adalah seorang nabi yang harus berperan melaksanakan peran kenabian kita, fungsi kenabian kita dalam keseharian kita. Tuhan memberkati.